hari ini agenda yang pertama mengenai money management, itu pun saya tidak menjelaskan detail rinci, tidak, karena malah nanti Anda kehilangan fokus utamanya. Ya, tapi nanti Anda akan saya berikan PDF-nya, akan saya kirim ke grup, bisa Anda baca-baca. Saya hanya akan menjelaskan poin-poin utama. Ya, poin-poin utama money management itu intinya apa. Namun saya harap Anda menerapkannya, ya. Justru kalau saya jelaskan terlalu rinci, pusing sendiri, Anda nanti menerapkannya tambah bingung, ya. Jadi sambil kita tunggu, masih banyak yang sedang masuk. Oke. Jadi money management. Yang kedua adalah teknik trading yang kita beri nama Fibo Weekend. Ya. Apa itu Fibo Weekend dan lain-lain nanti. Dan ini juga tidak bukan sesuatu yang terlalu terlalu sulit, enggak. Karena dasarnya sudah Anda pelajari semua, gitu ya. Ini untuk menutup materi mengenai candlestick. Candlestick memang ada cukup banyak pola-pola yang belum kita bahas, tetapi seperti saya pernah katakan, saya bekali pedoman untuk belajar candlestick. Artinya apa? Karena kalau semua pola kita pelajari, waktu kita nggak keburu, ya. Apalagi kalau saya amati akhir-akhir ini animonya mulai agak meredup, ya. Dan itu biasa, jangan khawatir. Di kelas kita biasanya memang materi candlestick itu tergolong tengah, ya. Tengah itu maksudnya materi yang ada di tengah-tengah, materi yang lain. Istilahnya kalau SMP gitu, anak SMP, SMA itu ya Anda sedang kelas 2 SMP, SMA itu ya. Mungkin nakal-nakalnya gitu ya. Karena adik kelas juga tidak, ya kan? Kalau anak kelas 1 itu masih unyu-unyu gitu ya. Masih takut-takut kakak kelas dan lain-lain. Nah, ini tengah-tengah ya. Kalau kakak kelas itu biasanya sudah mulai takut, wah sebentar lagi ujian, fokus mereka sudah lain gitu ya. Nah, ini di tengah-tengah ya, mokong-mokongnya. Kalau saya amati biasanya begitu ya. SMP, SMA itu kelas-kelas 2 lah. Anda berada di area itu sekarang ya. Sehingga ya agak jenuh ini kapan marine gitu ya, nggak selesai gitu. Oke. Dulu saya pernah ada yang nanyain, tapi bukan di grup Anda ya. Wah Pak, waktu itu ya tanya masalah pembayaran. Ini 1,5 juta ya. Wah, masa 1,5 juta cuma 25 kali pertemuan Pak, gini. Aku cuma batin kok ditenono sak bosenmu gitu ya. Jadi oke. So, jadi Anda sudah saya bekali dengan bagaimana belajar pola-pola candlestick. Itu jangan dilupakan. Kenapa? Tadi pedoman dan lain-lain kemarin, lalu how to trade-nya. Karena Anda bisa terapkan ketika Anda mungkin belajar candlestick yang lain-lain yang belum pernah diajarkan, atau mungkin pas kebetulan ketemu orang ngajari candlestick yang pola-pola yang aneh-aneh itu ya terapkan aja. Kalau pola yang dia maksud itu idealnya seperti apa sih? Menurut dia pola yang dia maksud itu seperti apa?
ya. Lalu setelah itu Anda perlu tanya maknanya apa pola itu, mengapa kok begini, mengapa kok begitu, ya. Artinya apa sih? Nah, baru ketiga cara tradingnya. Nah, kenapa penting maknanya dan lain-lain? Karena di pasar itu yang namanya pola itu sering berubah-ubah dalam arti mempunyai variasi-variasi atau mempunyai modifikasi-modifikasi. Nggak bisa exactly persis gitu ya. Nggak bisa. Kalau Anda nunggu exactly persis mungkin nggak trading-trading kali ya. Karena nunggu nggak ada yang cocok, nggak ada yang persis seperti contoh gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang juga memaksakan diri, sudah tahu nggak seperti contoh, dia nggak peduli maknanya apa, lalu dia memaksakan diri, pokoknya mirip-mirip seperti itu, hajar. Nah, itu juga tidak boleh. Sehingga Anda mesti punya pedoman kedua, yaitu maknanya apa. Karena apa? Makna itu kan bisa kita lihat, bisa, oh ini begini-begini karena artinya ini. Nah, kalau Anda kemudian melihat satu modifikasi, Anda cukup lihat apakah ini masih bermakna yang sama dengan yang dimaksudkan atau sudah berbeda, berbedanya itu berkurang atau malah semakin tambah kuat. Nah, ya kan? Semakin tambah kuat. Maka kalau Anda ketemu itu, kalau berkurang, misalkan. Kalau berkurang bagaimana, Pak? Maknanya berbeda, tapi berkurang. Ada dua pilihan. Kalau makna yang timbul karena polanya berbeda dengan yang dimaksud, dan maknanya jadi berkurang, maka pilihannya dua. Anda mau tradingkan atau tidak? Kalau tidak ya beres. Tapi kalau Anda mau tradingkan, langkah apa yang harus Anda ambil? Ya kan? Butuh konfirmasi. Jadi cara berpikirnya seperti itu ya, butuh konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi ya jangan diambil nantinya. Oke, nah kemudian juga cara tradingnya, pola, aneka macam pola, ada juga cara tradingnya beda-beda ya. Ada yang memang dari polanya butuh konfirmasi, ada yang tidak butuh konfirmasi. Nah, ini juga Anda terapkan nantinya ya, saran saya nanti, kalau Anda memang sudah beneran menjadi seorang trader, Anda sudah terbiasa menghadapi chart, lama-kelamaan Anda akan ketemu dengan pola yang mungkin ini otentik Anda sendiri. Kok saya sering amati begini ya, begini ya, begini ya. Nah, bagaimana merumuskannya? Merumuskannya adalah dengan pedoman itu tadi. Cari bentuk idealnya seperti apa, gitu ya. Bentuk idealnya oh begini. Maknanya kira-kira bagaimana? Nah, Anda rumuskan, ya kan? Saya sendiri terus terang mempunyai beberapa pola yang ya bisa dikatakan meskipun tidak 100% khas, tetapi ada beberapa. Tapi memang belum saya ajarkan karena saya masih menguji. Ya, dulu pernah angkatan-angkatan yang sebelumnya, angkatan 12, 13 itu pernah saya coba, tapi rupanya masih banyak yang pusing, agak susah karena penggabungan yang saya sebut sebagai candle arah. Candle arah. Nanti kapan-kapan deh kita coba. Karena hampir beberapa angkatan saya cobakan candle arah, rupanya banyak yang masih kurang ya, masih kurang. Saya belum ada yang srek. Ya sudahlah daripada mengganggu basicnya, karena kalau bisa terganggu basicnya. Karena ini agak gabungan-gabungan ya, cara pandangnya agak gabungan. Jadi kalau Anda tanya senior-senior yang lama mungkin pernah dengar yang namanya candle arah gitu ya.
bagian-bagiannya tentu pernah saya ajarkan ke teman-teman. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas itu, nanti ya, kapan-kapan. Kalau Anda sudah, karena ini kan bisa dikatakan bukan lagi basic gitu ya, bukan lagi basic. Nah, bukan saya tidak mau, tetapi basicnya biar kita sama-sama kuat dulu. Oke? Nah, nanti kita belajar satu yang namanya Fibo Weekend. Hubungannya juga dengan candlestick. Bahkan bisa dikatakan itu rangkuman dari pola-pola candlestick yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum ke sana, saya mau menyampaikan tentang money management. Dulu ini kelas terpisah, terus terang teman-teman ya. Kelas terpisah 2 kali pertemuan, biasanya untuk kelas amal dan lain-lain. Tetapi sekarang memang lebih pendek karena saya akan membawakan saripatinya saja, tetapi nanti saya akan kirim PDF lengkapnya ke teman-teman semua, ya. Karena PDF lengkapnya juga sebetulnya mostly teoritis, ya, mostly teoritis. Anda sehingga bisa baca sendiri, pelajari sendiri. Nah, misalkan apa Pak, kok teoritis itu apa? Kenapa kok enggak? Nanti karena materinya saya berikan, ya. Ya tentang misalkan menghitung margin lah, margin level itu apa, kan itu rumus-rumus semua dan kita sudah dibuatkan di sini, ya kan? Sini semua sudah ada. Nah, jadi di sini semua kita sudah dibuatkan, kita nggak perlu lagi margin level itu apa segala macam, cuman harus tahu begitu aja, ya. Nggak perlu lalu ngitung kalkulator sendiri. Dulu ada di kelas offline ada yang kurang kerjaan begitu. Jadi margin levelnya dihitung kaki kalkulator karena dia pinter matematika sih memang ya. Kok kayak nggak percaya sama MetaTrader gitu ya. Jadi dihitung begitu pakai kalkulator, pakai kartu. Ya it's okay. Nah itu kita nggak perlu lah sampai ngitung ulang. Ini misal ya, contoh saya order ngawur aja. Ngawur ini enaknya apa ya? Kalau ngawur saya lebih suka sell, ya. Ini ngawur loh ya, ngawur. Katakanlah saya sell, jebret. Nah, oke, stop loss di atas sinilah, ya. Stop loss di atas sini. Nah, ini kan ada apa namanya margin level, free margin, ya kan, equity, balance margin. Nah, ini Anda mesti tahu. Tapi kalau secara konsep Anda mesti kenal. Ini apa sih maksudnya? Dan itu semua ada di PPT atau juga di buku materi pertama dulu, ya kan? Ini apa sih yang pasti harus dilihat bedanya balance dan equity apa. Nah, ini teoritis banget dan kita sudah dihitungin, ya kan? Jadi kenapa kok ini bisa sampai berapa nih 204,836 839% misalkan. Ya tidak usah dihitung ulang, tapi kita mesti tahu kira-kira asalnya dari mana begitu ya. Nah, yang lain teoritis kan. Nah, yang mau saya sampaikan lebih ke yang paling penting untuk Anda itu apa, ya. Jadi teman-teman, yang namanya money management ini materi lama ya. Ada 2 hal terutama. Ada 2 hal yang penting Anda pelajari, ya. Money management itu apa sih sebetulnya, ya? Money management itu benda apa? Mengapa kok dalam trading dikenal ada 3 hal, 3 pilar, ya, 3 pilar kesuksesan seorang trader, ya. Sebetulnya ini tidak bisa dibilang 1 apa, 2 apa enggak, karena menurut saya ini saling berkaitan, ya, saling mempengaruhi. Yang pertama adalah kemampuan analisa. Nah, yang Anda pelajari sekarang ini ya,
kemampuan analisa. Yang kedua, kemampuan money management dan mindset trading. Sebetulnya juga di sini. Kadang mindset trading juga ditaruh di sini, yaitu psikologi trading. Ya, nah ini bukan sesuatu, rasanya dulu pernah saya singgung deh, ya, bukan sesuatu yang terpisah, ya. Ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, bukan sesuatu yang analisa sendiri, money management sendiri, psikologi trading sendiri, enggak. Tetapi satu kesatuan sebetulnya, ya. Tentu ketika Anda, karena ada yang menggambarkan seperti ini kan, saya ingatnya karena waktu itu saya menggambarkan ada yang lupa, kalau begitu ya kita nggak usah belajar analisa, nggak usah belajar apa, belajar aja psikologi trading misalkan, ya kan. Ini analisa, atau kadang orang kenal dengan metodologi trading kita, teknik kita, strategi kita, begitu ya. Lalu di sini money management, di sini psikologi trading, ya. Nah, banyak yang mengatakan atau memberi begini, ya. Di sini ini apa namanya, metodologi analisa MM, ini psikologi. Saya sih kurang setuju dengan model begini, ya. Apalagi yang ini misalkan dikasih persentase. Di sini cuma 10%, ya kan? MM itu kira-kira berapa? Katakanlah 30% atau 40% lah. Nah, ini 50%. Saya kurang setuju. Ini seolah-olah mengkotak-kotakkan. Karena saya lupa membuat gambar, saya sudah dibuatkan gambar oleh desainer kita. Gambarnya itu sebetulnya ya saling berkaitan satu sama lain. Jadi pertama kali orang belajar itu pasti dia belajar analisa atau belajar apa ya, metode, entah metode pendekatan fundamental lah, entah metode teknikal lah, tapi dia pasti belajar analisa dulu, atau bahkan bisa dibilang ya teknikal dulu. Kenapa? Karena begitu saya lihat, begitu saya pertama kali belajar itu pasti setting ini, ya kan, berkenalan dengan platform, cara order, itu bagian dari analisa, ya, itu bagian dari analisa. Nah, jadi yang pertama kali pasti belajar itu, ya, pasti belajar tentang metode, cara order. Kan nggak mungkin cuman cara order seperti ketika teman-teman di kelas penguasaan MetaTrader kan, wes pokoknya latihan order, nggak perlu pakai teknik, yang penting bisa buy, yang penting bisa sell. Nah, kan nggak mungkin begitu terus. Lama-lama kan harus ada strategi sederhananya gimana ini. Jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang sederhana dulu, ya kan. Twister top, twister bottom. Nah, pertama pasti ini. Nah, seseorang biasanya belajarnya pasti analisa dulu. Karena itu kenapa kok kemudian muncul kontra seperti ini? Ini kan orang mengatakan kalau dulu itu nomor satu metode analisa ini, ya kan. Nomor dua money, modal, uang, itu di sini, ya. Nomor tiga, kadang ada yang bilang mindset, kadang ada yang bilang psikologi trading. Karena sebetulnya psikologi trading dan mindset itu sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Nah, dulu begini, karena itu dilawan sama orang-orang. Harusnya enggak begini, harusnya itu begini, gitu ya. Bedanya apa sih, Pak? Bedanya itu lebih luas porsi yang mana gitu ya, yang harus dipelajari. Nah, MM-nya tetap, nah, teknikalnya juga makin kecil. Nah, menurut saya juga nggak boleh begini. Ini juga tidak, ini juga tidak. Kenapa? Karena akan saling berkaitan. Saya yakin kalau Anda ahli
technical-nya bagus, analisanya bagus, ya kan? Anda akan punya kepercayaan diri yang bagus juga. Nah, kalau ini Anda tambah dengan money management, pengaturan uang sebetulnya ada aneka macam teknik. Yang bulat sampai yang paling sederhana. Kita pakai yang paling sederhana saja. Anda technical-nya oke, ya kan? MM-nya juga oke. Kalau Anda jalankan, pasti psikologi trading Anda juga nggak akan jelek. Nggak akan jelek. Ya. Jadi, kalau psikologi trading Anda bagus, ya kan, Anda menghasilkan profit dan lain-lain, Anda terus trading, lama-lama analisa Anda juga makin bagus. Kenapa? Anda makin kuat, makin sering ketemu chart, makin terus-menerus trading. Nah, ya kan, ditambah ini lagi, akhirnya yang saya bilang, ya semakin lama ya semakin seperti lingkaran. Makin lama makin akan makin, dan itu ada tahapnya ya, ada tahapannya. Ada tahapannya. Nah, jadi memang nanti paling berat di sini. Paling berat di sini. Kapan-kapan kita ngomong lagi masalah psikologi trading. Ya. Kalau saya lupa ingatkan ya. Kapan-kapan kita ngomong masalah psikologi trading. Meskipun dalam keyakinan saya, psikologi trading itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Psikologi trading itu sesuatu yang harus Anda jalani. Ya, harus Anda jalani. Karena diceritain seperti apa, dikasih motivasi seperti apa, paling-paling yang berubah mindset trading Anda. Jadi beda mindset trading dan psikologi trading. Bedanya apa? Mindset trading itu lebih kepada pandangan saya tentang trading. Pendapat saya, angan-angan saya, mimpi saya, harapan saya tentang trading. Atau mungkin ya kalau sebaliknya kebencian saya soal trading. Ketidaksukaan saya soal trading. Itu mindset. Ini memang penting. Kenapa? Misalkan orang punya mindset, katakanlah, ya yang umum kan ada dua ekstrim, cara cepat jadi kaya atau ini jelek, merusak dan lain-lain. Iya kan? Nah, yang benar yang mana? Karena ini mindset. Ini yang kadang-kadang harus diluruskan. Ya, ini juga tidak, ini juga tidak. Ya kan? Nah, selalu kebijakan itu berjalan di tengah. Lalu mindset yang lain, banyak mindset ini. Bahkan sampai ke hal yang kecil-kecil Anda harus nemukan. Mindset tentang candlestick misalkan, ya kan? Ada kan kemarin di awal kelas saya bilang bahwa ada yang nggak mau sama sekali pakai candlestick. Mungkin karena trauma, karena apa ya, candlestick itu bohong. Ada loh master yang bilang begitu ya. Sebetulnya kenapa ya? Menurut saya sih karena dia kurang paham dengan candlestick itu, kurang mendalami. Dia nggak melihat konteksnya. Pokoknya pola begini maka begini. Nah, ketika tidak begini, dia nggak suka lah. Tidak begininya itu kok terus-menerus, misalkan di buy malah turun, di sell malah naik lah. Lama-lama dia trauma. Akhirnya muncul mindset seperti itu. Nah, itu mindsetnya yang harus diluruskan. Ya, mungkin dia punya mindset yang salah tentang candlestick. Kalau candlestick itu ya yang seperti tadi. Nah, cara luruskannya bagaimana? Yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa candlestick itu harus dilihat dalam konteksnya. Itu satu. Yang kedua, ya kita mungkin dia juga punya pandangan yang salah soal trading. Karena trading ini bukan, kita nggak bisa mencari kepastian.
certainty itu tidak ada dalam trading. Yang bisa kita telaah ya possibility, ya kan? Nah, mungkin dia yang dicari certainty. Ini juga banyak ya, teman-teman, yang harus Anda pegang itu ini. Kalau Anda merasa belajar trading dan lain-lain, Anda untuk mencari kepastian, ya, mencari certainty ini tadi, tidak akan ketemu Anda. Anda pindah dari satu guru ke guru yang lain, ke guru yang lain, sampai Gunung Kawi, sampai Gunung Kidul, sampai gunung apapun nggak akan ketemu. Ya kan? Ini masalah mindset. Yang ada possibility. Nah, namanya possibility, kita mesti menyediakan ruang untuk salah. Makanya harus pakai stop loss. Kalau orang cari certainty, merasa dia sudah mendapatkan pasti begini, dia nggak akan pakai stop loss. Atau yang sering terjadi, orang tahu bahwa tidak ada holy grail, tidak ada kepastian, adanya possibility, tapi tetap nggak bisa pakai stop loss. Itu juga banyak. Dengan berbagai macam alasan. Ya. Nah, biasanya orang kalau sudah matang jadi ini ada nampak dalam step-step seorang trader, ya. Kadang begini, ada ini urutannya ya, urutannya. Sebentar, iki ini saya nolkan, Pak. Ya. Jadi kadang orang ada yang ngomong begini, Pak, nggak tahu maksudnya apa ya. Karena kadang-kadang maksudnya mau apa gitu ya. Saya itu kalau akun demo hebat, Pak. Akun demo saya 10.000 itu sudah jadi 1 juta US dollar. Nah, tapi kalau saya praktek di akun real, kok saya MC, Pak? Nah, ini persoalan pertama, ya. Ini kenapa? Dia sudah belajar loh ya. Dia belajar. Ini dalam pelatihan, belajar, dan lain-lain. Kenapa? Kok kalau di demo sama dengan profit, kalau di real sama dengan MC? Ada teman-teman yang punya pendapat? Monggo. Kenapa ini? Pendapatnya saya juga ya, Pak. Persoalannya apakah ini masalah teknikal? Apakah masalah skill? Apakah masalah yang lain? Psikologi. Psikologi, apakah masalah psikologi? Apakah masalah atau mental? Mental, disiplin, psikologi, ini sama ya. Sama ya, psikologi itu mental juga. Tinggal cari aja bedanya apa sih akun demo dengan akun real. Bedanya yang ini pakai uang beneran, ya kan? Real money, yang ini fake money, ya kan? Nah, antara real money dan kalau masalah mengenai leverage dan lain-lain, enggak. Bukan masalah pengetahuan. Ini pasti masalah psikologi. Ya, ini pasti masalah psikologi. Kenapa? Karena bedanya antara demo dan real itu memang psikologi tadi. Ya, bedanya di psikologi. Contoh di sini buka 5 lot. Habis klik lupa dia, sudah. Jalan-jalan nah kemana dibuka, 5 lot langsung profit gitu ya. Atau
5 lot MC, buka baru dah, nggak peduli dia. Buka baru demo lagi. Di sini buka 0,01 lot. Diluk-diluk dilihat, sebentar-bentar dilihat, sebentar-bentar dilihat. Sehingga ini berarti masalah psikologi. Kalau di sini dia sudah paham, dia sudah skillful, belajar, berlatih bagus, ya kan? Lalu ke sini oh ya, memang beda, memang beda. Candlestick di laptop dan di kan saya sudah pernah jelaskan ketika apa namanya materi candlestick, ya kan? Bentuk candlestick bisa beda, harga kurang lebih kalau exactly persis juga enggak, harga kurang lebih sama. Kenapa ya? Macam-macam kan, ya. Coba dilihat video-video awal tentang candlestick. Karena servernya beda. Servernya Android sama servernya MetaTrader laptop itu juga beda. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini ya, biar kita nggak loncat-loncat. Jadi ini masalah psikologi. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tetap belajar. Jadi ini pengandaian dia sudah U-nya sudah paham, skill-nya sudah paham, tinggal ininya belum. Nah, ininya bagaimana? Metodenya adalah mulailah dengan akun kecil. Ya kan? Step by step, anak tangga. Nah. Terus kasus yang kedua. Ini kasus pertama ya. Pertanyaannya biasanya begini. Ini kembali lagi ke mereka yang sudah belajar ya, intinya sedang belajar atau sudah belajar. Pak, ini kan sering, kalau Anda ketemu orang, Anda tanyai, tradingnya bagaimana? Jawabannya, lumayan. Nah, ya kan? Lumayan. Maksudnya apa ini lumayan? Lumayan ini maksudnya, ya kan, sama dengan jatuh bangun. Ya, kadang atau belum konsisten. Ya, kadang bagus, kadang tidak. Account tidak bertumbuh, ya kan? Account jalan di tempat. Nah, ini kenapa kalau ini? Saya mau tanya. Kalau menurut Anda ini mengapa? Kalau tadi masalah psikologi, beda demo dengan praktek, ini enggak. Ini dia sudah praktek. Lumayan lah, ya kan? Cuma akunnya kok seperti jalan di tempat, kok berat sekali rasanya, Pak. Untuk naik itu berat. Ya, misalkan dia punya, katakanlah, $500 atau $1.000, pernah jadi 1.400, turun lagi 1.200, turun lagi jadi 900, naik lagi dikit dan gitu-gitu terus. Ya. Ada yang menjawab money management. Obatnya apa ini, Pak? Nah, obatnya kita tanya obat, ya kan? Ada yang bilang money management. Apalagi? Kurang sabar, kurang disiplin, berarti psikologi. Psikologi mungkin kurang paham betul untuk strategi, kurang kenal karakter, kurang taat sama rules, berarti metode, ya kan? Nah, risk reward itu di money management. Nah, ini bisa memang tiga-tiganya. Ini lebih istilah saya ini lebih berat penyakit nomor 2 ini dibanding penyakit yang nomor 1. Lebih berat. Kenapa?
Karena beliau ini sudah melangkah lebih dalam dibanding yang ini. Ya, dibanding yang ini. Paham ya? Secara trading real, yang nomor 2 ini perlu diselamatkan. Ya, memang perlu di screening lagi penyakit dia sebetulnya apa. Nah, ini kasus per kasus. Setiap orang bisa beda. Mungkin Pak Bob tadi bilang dia pakai strategi apa. Selama ini dia memang sudah strateginya sudah dipahami betul dan dilatih. Nah, ini penting. Dilatih, dia ngerti banget karakter strategi yang dia pakai, berarti dia praktek. Mungkin kalau saran saya ya, jurnal ini juga sudah punya misalkan. Ingat nanti ini semua bisa terjadi pada teman-teman semua loh ya. Terjadi pada Anda. Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini, kok masih begini-begini saja gitu ya. Nah, jadi coba stop dulu, enggak usah trading, review lagi perjalanan Anda. Jadi saran saya itu jangan terlalu cepat pengen trading real dan besar. Trading real boleh, tapi semacam apa ya? Kalau petinju itu kasih pukulan ya jab-jab dulu. Betul-betul dia yakin ya baru bogemnya keluar gitu ya. Jadi harus ini kasus per kasus. Nah, boleh Anda mentoring dengan saya dan lain-lain. Karena kadang-kadang ada yang susah untuk terbuka juga, ya kan, malu. Nah, yang penting ini dulu, strategimu paham dulu enggak? Ini kan yang pertama kali kita pelajari. Ya kan? Oke, strategi bagus lah. Praktek oke. Sering saya ketemu murid yang ketika PR atau kalau di kelas advance itu counting dan lain-lain bagus dia countingnya. Tapi kok begitu, biasanya nggak berani lebih dalam lagi. Nah, lalu yang kedua, psikologi kita nanti dulu. Biasanya memang untuk yang sudah berusaha, ya, karena biasanya kalau yang masalah seperti ini, ya kan, ini kompleks gabungan. Strateginya juga payah. Kenapa? Ya dia memang belajar, tetapi nggak mateng. Itu bisa terjadi. Pengen segera real, ayo dang real, segera takut ketinggalan pasar, ya kan, FOMO dan lain-lain. Nah, ini perlu kompleks. Tapi satu hal lagi yang harus ditambahkan adalah dia harus mengerti money management. Mengerti money management, bagi saya ya, bagi saya, sebetulnya kalau Anda benar-benar mau menerapkan, karena sayang ini banyak orang nggak disiplin, nggak mau menerapkan asal-asalan, ya kan? Tapi money management itu setidaknya, saya nggak mau ngomong muluk-muluk lah, wah membuat Anda hebat, kaya raya, enggak. Setidaknya untuk MC saja lo sulit. Sulit MC, minimum itu. Daripada gampang MC, ya kan? Sudah, kita nggak usah ngomong bertele-tele, nggak usah ngomong muluk-muluk. Kalau Anda menerapkan money management, benar-benar Anda terapkan. Untuk MC aja sulit. Apalagi Anda sudah belajar. Ini yang perlu kita pegang. Ya, karena sering misal, contoh, kita 10 kali order. Saya sering ini ditanya orang, diskusi lalu saya tanya, Pak, misalkan saya 10 kali order. Omong kosong lah ya. Yang 5 kali atau mungkin yang parah lah, jangan 5 kali, kan 50-50 5 kali. Misalkan 7 kali kena SL. Berarti trading saya jelek dong. Ya memang harus diakui, kalau Anda 10 kali order, 7 kali kena stop loss, Anda jelek.
strateginya perlu dipertimbangkan. Benar kan? Berarti probabilitasnya kurang kuat. Apakah Anda sudah berlatih cukup banyak? Makanya saya bilang ini kasus per kasus. Nah, tapi let's say misalkan katakanlah oke lah 7 kali kena stop loss. Gara-gara Anda kurang metode, kurang dilatih, kurang praktek, dan lain-lain, kurang paham, agak-agak ngawur. Tapi 3 kali kena TP. Ya kan? 3 kali kena TP. 7 kali stop loss, ya misalkan per stop loss katakanlah saya punya uang 1.000 misalkan ya, punya uang 1.000, stop loss saya 2%, berarti sama dengan berapa? $20 ya, benar nggak saya ya? $20. 7 kali $20 sama dengan berapa? 140, ya kan? Tapi saya punya 3 kali TP, saya menerapkan standar minimum TP saya itu 1:3. Ya kan? Yang sehat itu minimum 1:3. Kalau akun tangan gatel dan lain-lain ya 1:2 it's okay. Tapi yang kalau kita mau akun yang beneran ya 1:3. Kalau dari awal sudah nggak kelihatan 1:3 ya jangan diambil. Nah, 3 kali 1:3 berarti saya sekali TP itu 60. Saya kena 3 kali 3 sama dengan $180. Akun saya masih bertumbuh $40. Posisi jelek loh ini. Akun saya masih tumbuh. Ya, jadi money management itu pertama-tama adalah sudahlah, kita tujuan gampangnya adalah untuk melindungi akun Anda supaya tidak gampang MC itu dulu. Ya. Terus money management adalah pengaturan resiko yang pertama. Pengaturan resiko. Ini yang saya contohkan ini, ya. Yang kedua, pengaturan profit. Jadi money management itu bukan hanya pengaturan risiko saja, tetapi profitnya juga harus diatur. Nah, nanti di sini ada faktor-faktor psikologi yang ikut cawe-cawe. Maksudnya apa? Berapa kali saya cut profit? Nah, kenapa? Karena target saya 60. Ternyata belum 60 sudah gemeteran, diijon dulu, cut profit dulu. Cut profit itu bukan berarti tidak boleh, tetapi boleh asal berdasarkan analisa. Anda sudah profit, Anda lihat sudah buy, TP Anda masih agak jauh, mungkin katakanlah kalau $60 mungkin masih 30 atau sudah $40 profit, Anda lihat bentuk candle-nya lah, support resistennya lah, apalah, asal ada pertimbangan teknis, rasanya nggak nyampe ini sampai ke atas. Boleh cut profit. Tapi kalau gara-gara, aduh takut saya, tadi ini sudah 50 loh, turun jadi 30. Berarti problemnya masih di sini. Anda nggak yakin dengan strategi Anda. Ya, tapi kalau ini biasanya ini terjadi. Atau cut loss impossible. Jarang sekali ada orang yang mau cut loss. Pengalaman saya ya, saya sekarang malah membiasakan diri nggak cocok cut loss sudah. Nggak cocok, loh ini kok harusnya gini. Belum kena stop loss,
Tapi juga harus berdasarkan pertimbangan analisa. Ini kira-kira nanti diteruskan, kena stop loss saya. Sudah cut loss duluan, memang jarang. Yang sering ini, ya sorry to say, ini sering saya sebut editan seal, ya. Ini problem trading kita, ya. Ini problem trading kita. Nah, salah satu sekarang selama ini Anda kan berkutat pada apa namanya? Berkutat pada teknik, strategi ya, meskipun belum selesai, baru di tengah-tengah. Maka saatnya sekarang kita belajar tentang money management yang praktis saja, langsung terterapkan ya. Jadi money management seperti yang saya sampaikan tadi adalah kadang orang menyebut manajemen modal, manajemen risiko, manajemen keuangan, dan lain-lain. Ada yang menyebut money management inilah holy grail. Ya, holy grail-nya itu ya money management ya. Tapi dia bukan teknik, pengaturan uang. Yang membuat trading Anda itu beda dengan gambling, itu satu Anda belajar. Ada ilmunya, lalu Anda mengatur uangnya. Ya. Jadi kalau secara teoritis, money management itu teknik atau cara atau metode atau upaya pengelolaan, mengelola risiko atau kerugian, dan memaksimalkan keuntungan dalam trading. Jadi supaya loss-nya itu terkontrol, sedangkan kalau keuntungan juga bagaimana bisa maksimal. Tapi kalau saya bilang tadi, sudahlah, tujuan sederhananya ya, supaya nggak gampang MC gitu aja dulu. Yang kemarin-kemarin sering MC, ya sekarang ya apa caranya nggak MC. Setelah itu baru akun tumbuh. Ya. Jadi ada dua komponen. Ya. Mengatur kerugian atau loss, dan yang kedua mengatur atau memaksimalkan profit. Ya. Prinsipnya cuma itu doang. Tujuan dan lain-lain, tidak MC, jadi dan lain-lain lah. Banyak udah ya. Cuman ya kalau Anda nggak mengatur kerugian, nggak menggunakan money management, seperti cerita saya di awal tadi, akun Anda susah tumbuh. Kenapa susah tumbuh? Karena bisa jadi Anda profit 10 kali, kena loss 3 kali habis. Jadi kebalikan sama yang saya contohkan tadi. Profit 10 kali, kena gempur loss 3 kali, habis sudah. Kebanyakan begitu. Apalagi banyak sumber-sumber yang para ahli, para master yang ngomong, lo udah usah pakai stop loss. Banyak master itu nggak pakai stop loss. Dan saya tahu mereka banyak cheating. Akunnya nggak bisa tumbuh. Ya kebetulan yang tumbuh. Ya kan? Jadi kenyataannya begitu. Ya, kenyataannya begitu. Jadi kalau Anda ingin konsisten, ya technical tadi penting, tetap penting. Bahkan menurut saya sangat penting. Kalau Anda merasa sudah technical Anda lumayan, dibarengi dengan money management, ya kan? Anda trading itu tidak akan terlalu banyak sedikit-sedikit pengen lihat, sedikit-sedikit pengen lihat. Kenapa? Karena kita tahu, kalaupun saya salah, resiko saya terbatas, sudah saya batasi. Gambarannya kita punya gitu, sehingga tidak terlalu kepikiran sambil nyetir, mikir, ini GU gimana ya? Kemarin baru kita ngomong Bitcoin ya. Banyak yang stres gara-gara Bitcoin. Ada orang yang nguber-nguber saya ngajak beli Bitcoin. Ya kan? Kemarin saya tanya,
Saya tanya, gimana Bitcoin-nya? Nggak dijawab. Ya, jadi oke, kita masuk. Ya, satu yang simple saja. Ini di sini ada macam-macam ya, nanti Anda silahkan pelajari sendiri tujuannya apa, ya. Terus terang rumusnya ya itu sudah. Dan memang musuhnya money management itu adalah psikologi. Karena pakai money management kadang-kadang ya susah untuk serakah. Tapi teman-teman yakinlah kalau Anda sudah terbiasa menerapkan, Anda punya teknik trading yang bagus, Anda tahu kapan harus serakah. Loh, serakah itu penting. Serakah itu penting. Tapi jangan membabi buta. Ya. Jadi serakah itu takut. Loh, orang nggak boleh takut. Loh. Psikologi itu netral. Serakah, takut, ego. Loh. Orang itu terlahir ego. Ya kan? Dan lain-lain itu ambisi. Loh. Orang kok nggak boleh ambisi. Itu bukan jelek, bukan ya dalam tanda kutip bukan dosa, tapi harus proporsional. Nah, kalau Anda sudah terbiasa, teknikalnya sudah betul-betul matang, dan Anda pakai money manajemennya bagus, suatu saat Anda tahu, ini saya harus serakah saat ini. Nggak bisa cuma resiko 2%, saya genjot. Gitu ya. Nah, memang kenapa kok tidak diterapkan? Satu, bosan, nggak menarik. Atau tidak langsung berhubungan dengan technical, yang biasanya makanya kursus-kursus dan lain-lain itu kan kebanyakan yang dijual strategi. Ya kan? Karena orang masih banyak dalam tataran seolah-olah strategi saya ini paling hebat. Orang masih dalam tataran diberi mimpi Holy Grail. Sehingga kursus-kursus dan lain-lain itu kebanyakan ya jarang ada money management begitu ya, psikologi trading jarang, nggak laku ya. Nah, jadi mengapa kok enggak? Atau ya sudahlah, dipikir belakangan ya. Setelah babak belur, memang ada tahap-tahapannya. Psikologi trader itu ada seperti pertumbuhan manusia ya. Setelah babak belur, setelah jatuh bangun, baru ngomong psikologi. Baru baca-baca buku psikologi, baru tanya-tanya tentang money management dan lain-lain ya. Ini yang saya bilang tadi. Kok trading saya naik turun cenderung jalan di tempat. Kok seperti orang mendaki itu punya beban. Nah, ya kan? Banyak lah ya. Oke, nanti Anda baca sendiri. Saya mau langsung ke teknikalnya. Loh, lah saya ini trading for apa? Oh, saya trading for eating, for traveling, for yang lain ya. Saya nggak nyabang jadi camat, nggak nyabang jadi gubernur, nggak boleh nyabang jadi DPR. Saya tertarik dunia politik. Keluarga saya selain guru, ayah saya dulu juga pernah jadi DPR dan lain-lain. Ya kan? Saya tertarik dunia politik. Kalau Anda kenal saya betul, Anda ketemu saya di forum-forum yang lain, itu forumnya ya forum lintas agama lah, forum politik lah, forum cuma di kelas saya nggak mau ngomong itu, nggak mau sama sekali ya, karena saya tahu di kelas kita trading aja gitu ya. Jadi Bapak jadi Mendikbud aja Pak, saya setuju. tambah kacau nanti. Loh, kaya Pak, rakyat Indonesia Pak. Ya, nanti kawan-kawan perlu diusulkan kalau Bapak jadi presidennya saya mau ya. Ya, jadi itu teman-teman. Kalau ditanya loh, Pak, trading for living loh, saya banyak orang nggak percaya. Oh nanti bulan, nanti lah ada, saya punya Twitter, punya apa, IG saya nggak punya ya. Nah, jadi kembali lagi kuncinya di situ, kuncinya money management ya. Nah,
ini apa ini? Baik, ini banyak teorinya. Mari, ini yang tadi ditanyakan ya, ini banyak sekali kok sumber-sumber yang bisa Anda pelajari, videonya juga ada. Nanti saya kirimlah tentang PIP, volume kemarin sudah, leverage, balance, equity, dan lain-lain ya. Tapi nanti ini saya berikan semua. Ini nanti saya berikan. Ya, leverage itu apa? Cuman kenapa nggak banyak saya ungkap? Satu, lebih banyak teoritis, tapi kita perlu tahu. Yang kedua, kita juga sudah dihitungkan, ya. Nah, termasuk juga leverage dan lain-lain. Baca dulu, besok kalau ini tidak jelas, kita diskusi soal leverage, ya, tidak apa-apa. Tapi jangan sekarang. Nah, jadi ini yang poin pertama. Tetap nanti saya berikan ke Anda ini, jangan khawatir. Nah, cara mencegah kena MC sudah. Nah, ini sekarang yang paling penting. Saya pakai anu aja ya, pakai langsung tulisan aja. Ya. Jadi teman-teman, ini kan cara menghitung profit, loss, dan lain-lain ya. Jadi ini sebetulnya banyak orang salah kaprah. Wow, forex itu berbahaya, mengerikan. Nah, ya kalau kamu nggak pakai hyper risk, butuh modal besar, lewong $10 aja lo bisa. Iya kan? Resiko lah, resiko bisa kita kontrol. Biasanya yang begini ya karena dia nggak mengontrol resiko lah. Bagaimana mengontrol resiko? Oke, mungkin nanti Anda baca ya ini. Saya mau ke langsung saja, ya. Jadi teman-teman ibaratnya begini. Money management kita ngomong pengaturan resiko dulu. Jadi misalkan bagaimana sih ini berdasarkan pengalaman saja ya. Bagaimana saya mengatur resiko trading saya? Ya. Anda sering sekali saya beritahu kan, misalkan saja, ini saya nyebut angka ya. Katakanlah saya punya modal, omong kosong ya, Anda sesuaikan ya. Bukan berarti, oh kalau sukses itu harus segitu, enggak. Omong kosong saya punya 10.000. Omong kosong. Anda tergantung, kan makanya saya bilang trading itu betul-betul spesifik. Ciri khas masing-masing. Karena salah satu selain macam-macam yang berbeda, modal berbeda. Tapi misal saya punya 10.000. Saya nggak akan taruh dia di satu account. Nggak akan. Ya, saya pecah. Pecah jadi berapa? Paling tidak jadi 5. Saya punya 5 akun. A 2000. Ya, A 2000. Kenapa begitu? Ada yang tahu jawabannya enggak? Ini yang sering saya sampaikan. Begitu ada yang tahu jawabannya, langsung kita lanjut ya. Kenapa kok saya pecah jadi 5 akun? Supaya apa? Tahu? Lupa apa lupa? Bukan perkara tumbuh. Kalau bertumbuh ya jadiin satu. Masa lupa ini? Atau belum pernah? Supaya akun saya nggak jadi supermarket. Ya. Nah, istilah saya bukan itu. Istilah saya gampang aja. Istilah saya supaya akun saya nggak jadi supermarket, itu aja. Ya. Mau ditinjau psikologi, tradingnya tidak besar, mau dibilang apa, menaruh telur di banyak keranjang, resiko, enggak. Intinya, ya, persis ini Pak Bob ya, supaya tiap account trade pair tertentu, jadi supaya Anda ingat kata-kata saya selalu menggunakan analogi. Analoginya apa? Supaya account saya tidak saya samakan dengan supermarket. Maksudnya apa Pak supermarket? Supermarket itu pengennya semua ada. Ya kan? Anda mau cari bawang putih ada, bawang merah ada, terigu ada, baju ada, dasi ada, kaos kaki ada, celana dalam ada.
kulkas ada, TV ada, frozen ada, apa meneh? Susu ada, gula ada, kopi ada, semua ada di situ. Semakin ada, semakin keren dia. Supermarket. Tapi jangan jadikan akun Anda supermarket. Kalau Anda punya 10.000, bukan perkara modal lebih besar, lebih kecil. Kalau lebih besar, lebih kecil, saya ganti 100.000 dah. Ya kan? Jadi masing-masing 2.000, 20.000. Bukan itu. Karena besar kecil nanti tergantung jam terbang Anda. Pertama memang saya ajari Anda di $20. Harapan saya nanti Anda bisa pegang akun 20.000 kali 5 misalkan. Tapi prinsipnya sama. Kenapa kok tidak boleh seperti supermarket, Pak? Karena kalau terjadi sesuatu, pusing Anda. GU-nya bermasalah, lagi minus, EU-nya plus. Ya kan? EU-nya plus, ada yang plus, ada yang minus, bingung Anda. Dan kecenderungannya apa? Kecenderungannya Anda akan mengorbankan yang plus. Pasti itu. Saya dulu ngalami, teman-teman. Ya. Oh, mau satu broker, mau beda broker, terserah. Sebetulnya tidak ada masalah satu broker. Akunnya beda. Kalau di XM itu setiap orang bisa punya 10 account. Bebas. Ya. Nggak ada hubungannya sama broker sebetulnya. Tapi mau beda juga boleh. Ya. Satu itu, supaya kalau ada masalah, Anda nggak ruwet. Karena kalau ruwet, nanti yang biru-biru itu yang dikorbankan. Padahal yang biru-biru itu yang menjadi penghasilan Anda. Ini psikologi banget. Banget. Please yang sudah pernah trading pengakuan dosa. Saya dulu juga sama. Tujuannya apa? Pengennya, oh nanti yang minus ini jadi plus, akun saya masih kuat bertahan, ya sudahlah. Yang sudah biru saya ijon dulu, saya petik-petik dulu. Itu tindakan yang konyol. Ya. Yang kedua, seperti yang Pak Bob bilang, kalau satu akun terus bagaimana Pak? Satu akun gunakan maksimum 2 pair. 2 pair aja. Terserah mau Pak pairnya yang berhubungan sudah nggak peduli berhubungan, nggak harus jantan dan betina, nggak harus betina dan betina misalkan ya. Pokoknya 2 akun yang berbeda, 2 pair yang berbeda. Ya. Nggak usah yang relationship dan lain-lain ruwet nanti Anda. Ya kan? Karena relationship akhir-akhir ini sudah nggak terlalu relevan lagi. Ya. Kena Bitcoin dan lain-lain ini pusing semua. Nah, jadi bukan sekedar resiko terbagi, nanti resiko kita atur per account. Mau jadi satu, mau dipisah resikonya sama. Tapi resiko psikologi Anda yang berbeda. Jadi satu, supaya tidak ruwet kalau ada apa-apa. Kedua, Anda pelan-pelan kenal masing-masing pair. Masing-masing pair punya perhatian. Ya kan? Masing-masing pair Anda akan tahu, oh karakternya ini gini, oh karakternya ini gini. Persis jawaban Pak Bob tadi ya. Jadi di situ kuncinya sebetulnya pertama-tama itu. Ya. Nah, 5 akun dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan pair. Berdasarkan pair. Ya. Ini saya ngomong kita sudah beyond the strategy ya. Artinya Anda sudah punya strategi. Kalau Anda punya 2-3 strategi mau di pair yang sama ya enggak apa-apa. Tinggal nulis di jurnalnya. Oh, saya pakai strategi ini, saya pakai strategi ini. Ya. Jadi saya lebih titik berat bukan di strateginya tapi di pairnya. Memang ada sih, dulu saya juga sama kok teman-teman. Dulu saya pakai price action ini, Elliott Wave ini, Ichimoku ini. Nah, kalau tak gabung, bingung. Ya kan, enggak. Jadi yang saya katakan ini betul-betul dari pengalaman pribadi ya. Kalau menurut saya dengan strategi agak pusing nanti Anda. Agak pusing. Lebih baik strictly based on pair. Kenapa kok strategi? Kadang-kadang dulu yang terjadi, di akun A saya buka uji, ya kan? Strategi A.
ternyata strategi B juga sama, dan rata-rata ini buy, jarang ini buy, ini sell, enggak, ya kan? Ini buy, rugi bareng, stop loss bareng, tapi ya sama, terus gunanya apa saya besar? Di sini juga UJ, di sini juga UJ, di sini juga UJ, ya kan? Berdasarkan pair. Ini otak kita lebih ringan. Jadi otak kita itu kayak perpustakaan, kita bagi-bagi, oh ini tempat buku ini, tempat buku ini, tempat buku ini. Kalau ada apa-apa nyarinya gampang. Ini pertama ya. Terus gimana Pak setelah ini? Ya, setelah ini gimana? Kalau ini untuk nganu boleh Pak, untuk apa namanya eksperimen boleh. Boleh kalau untuk eksperimen, tapi saran saya terutama pernya. Sudah, kalau Anda mau bedakan strategi, kembali ke tujuan semula, ya kan? Tapi semua per Anda tumpuk di situ, sama aja jadi supermarket. Sama aja. Karena yang membuat bulat kadang-kadang bukan perkara strateginya. Ya kan? Jadi dua per aja. Mau pakai strategi apapun terserah. Ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman. Ya mau dibagi apa-apa nanti ujung-ujungnya jadi supermarket lagi. Oh, ini intraday. Percaya enggak orang yang ngomong oh scalping. Scalping itu banyak yang berubah jadi intraday. Intraday banyak yang berubah jadi swing. Swing banyak yang berubah jadi position, banyak yang berubah jadi MC. Banyak. Karena istilah ya kecuali scalping sebetulnya ya, istilah intraday, istilah swing, istilah itu secara teoritis batasnya. Ya, jadi betul-betul kalau saya ditanya dari pengalaman pribadi. Tapi kalau Anda mau eksperimen boleh. Tapi kalau dari pengalaman pribadi saya fokus memahami pair. Dan itu kita juga nggak perlu pilih-pilih. Misalkan akun A. Di sini saya nggak akan cuman EU dan katakanlah GU misalkan. Trading selesai, habis, nggak ada posisi, boleh saya pakai yang lain. Jadi boleh misalkan sudah target tercapai atau bagaimana, ya saya pakai yang lain. Nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa. Nggak harus ini akun A ini khusus EU dan GU. Sementara masih ada EU dan GU yang outstanding, yang apa istilahnya, yang masih ada di situ, masih trading, ya jangan dipakai, jangan ditambahi account lain. Ya, jadi siasat saya begini. Ya, banyak, karakternya banyak. Di lain ini misalkan ya, kita ngomong agak nyeleweng lagi ya. Misalkan saya pengen main-main kayak tadi, oh yang ini swing yang ada, buatlah akun tangan gatal. Nah, ini juga akun tangan gatal. Maksudnya apa? Ini mau Anda buat apa? Misalkan, oke lah, kadang saya terus terang saya isi $100 misalkan. Kadang bisa jadi sampai 500, bisa jadi banyak. Bisa untuk sarapan. Nanti kapan-kapan kita ngomong lah masalah akun tangan gatal ya. Ini akun yang profesional dulu. Oke, saya kembali lagi ya. Jadi bagi menjadi 5, masing-masing 2.000. Kita ngomong dalam kerangka money manajemennya dulu ya. Karena di dalamnya nanti intrik-intriknya banyak. Cara strategi kita ngatur itu banyak. Ya, jadi oke. Mungkin Fibonacci weekend-nya kita cari waktu lagi ya. Kan kelas ini santai aja. Jalan terus gitu ya. Jangan bingung, Pak, sudah 3 bulan, Anda rasanya sudah hampir 4 bulan deh. Tidak apa-apa, wis santai aja. Masih ada Pak Bob, masih ada Pak Toto, masih ada Bulan, masih ada teman-teman semua di sini. Saya happy. Ya, jadi kembali lagi piye mau. Oke, 2000 ya. Nah, tradingnya bagaimana? Pengaturan money manajemennya. Saya pribadi, ini yang saya sampaikan bukan teoritis ya.
yang saya sampaikan, yang saya lakukan. Terutama faktor kehati-hatian saya terapkan. Dari 2000 ini, saya tidak semua saya habiskan. Ya, 2000 ini tetap di account itu, tetapi dalam penghitungan money management, saya hanya menggunakan seolah-olah saya cuman punya 1000. Jadi ini saya kurangi separuh. Artinya apa? Artinya ini saya membatasi resiko besar. Ya. Saya akan berhenti dulu kalau 1000 saya habis. Jadi istilahnya saya punya 2000, saya batasi 50% ini dalam tanda kutip ya, uang yang saya relakan untuk hilang. Trading itu yang pertama-tama dipikir harus resikonya, bukan untungnya. Jadi saya pikirkan, oke deh, saya punya 2000, separuh ini yang, karena apa? Nanti kalau separuh hilang, yang separuh harus saya gunakan untuk recovery system. Bagaimana mengembalikan jadi 2000. Ya, hari pertama itu dulu, 1000 dulu. Nah, sehingga saya punya modal seolah-olah 1000. Penghitungan saya berdasarkan 1000. Oke? Nah, terus dari 1000 ini, ya, saya tentukan resiko per trade berapa. Pada umumnya untuk pemula, saran saya 2%. Ya, jadi setiap kali saya order, resiko saya itu cuma 2%. Berapa berarti kalau 2%? $20. Betul atau betul? Ya. Karena saya membatasi cuma 2 pair, ya, saya batasi 2 pair, ini resiko per trade, ya. Jumlah trade per pair saya batasi maksimal 10 order. Maksudnya paham? Ya, jadi setiap kali saya order, maksimumnya $20. Kalau kena stop loss, resikonya $20. Maksimum itu. Karena saya tadi bilang, satu account itu hanya 2 pair, ya, di sini sama dengan maksimum 2 pair, maka di sini jumlah per trade per pair, jumlah trade per pair maksimum 10. Berarti kalau saya punya 2, berarti sama dengan 20 kali order. Kalau saya hitung resiko kali $20 berapa? Silahkan dihitungkan. Berapa? 400 ya. Jadi total kerugian saya kurang lebih $400. Sampai di sini paham enggak? Sampai di sini paham enggak? Nah, nanti bagaimana Pak cara supaya setiap kali kita stop loss $20 nanti? Ini mbok-mboknya dulu ya, pokok-pokok substansinya dulu. $400 ini saya gunakan berarti ini kan target resiko. Benar nggak? Ya kan? Target resiko. Nggak tahu mau selesai berapa minggu, 3 hari, 4 hari, 10 hari, nggak tahu saya. Tetapi saya gunakan ini sebagai target
bulanan. Target resiko sama dengan target bulanan. Target minimum, target minimum bulanan. Kan sering banyak yang tanya, Pak, Bapak target berapa? Sehari berapa? Enggak. Saya total dulu bulanan. Tapi ini target minimum loh ya. Bukan sebulan cuma dapat. Tapi bayangkan, kalau dari 1.000, kan yang di kenyataan 1.000, ya kan? Sampai dapat 400, berarti kan kita sudah 40%. Ya kan? Atau kalau dari 2.000 sudah 20%. Sebulan 20%, saya paling tidak suka orang ngomong dibandingin dengan bunga deposito, itu trader goblok. Betul-betul trader bodoh kalau ngomong begitu. Kenapa saya katakan begitu? Anda mesti lihat ekspresi saya ya. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena lawang trading kok dibandingin deposito. Anda deposito naruh diem ongkang-ongkang, resikonya minim kok. Ini resikonya habis. Ya jangan dong. Ya kan? Jangan dong. Target minimum bulanan. Maksimumnya berapa? Maksimumnya saya kalikan 3. Ya maksimum sebetulnya nggak ada ininya, nggak ada batasannya, tapi target maksimum ideal lah ya. Target ideal, target minimum kali 3. Sehingga sebulan minimumnya dapatnya agak dipikir agak ya kan. 1-200. Dengan modal 2.000. Ya, atau mungkin 1.000. Hampir 100% kalau dihitung. 1.000 ya 120%. Untuk trading yang sudah mapan ini nggak sulit. Yang nggak sulit ini yang target minimum bulanan ya. Ini ya idealnya. Tapi ini butuh betul-betul fokus, betul-betul Anda nggak boleh terlalu banyak diganggu dengan hal-hal yang nggak perlu. Diganduli ini. Jadi ini skenarionya begini ya. Ngomongin target. Sehingga kalaupun namanya target ya, hilang 1.000 dari 2.000 ternyata nggak profit malah loss. Ya kan? Malah loss. Ya sudah, kita masih punya 1.000 untuk recovery. Targetnya 1.000 itu harus jadi 2.000 dulu. Berapa kita hitung ulang? Ya. Awal-awal sering saya mengalami ini, awal-awal. Tapi lama-lama enggak. Karena target ideal dan lain-lain, suatu saat ketika saya melihat peluang yang bagus, resikonya saya tingkatkan. Resikonya enggak 2%. Jadi resiko ini saya ngomong dalam posisi profesional ya. Dalam posisi sebagai trader profesional, antara 2-5%. Kalau di atas 5% agak bahaya. Ya tetap ada teman saya yang sudah nggak pakai resiko. Ya kan, tapi saya enggak suka. Saya orangnya enggak mau ya kelihatannya begini tapi saya cukup hati-hati orangnya ya. Maksimum 5% resikonya. Sampai di sini, bentar ini saya tulis juga, jika loss sampai 1.000 tadi ya kan, masuk program recovery. Nah, nanti program recovery ada treatment khususnya ini ya. Ini pengandaian ya. Misal ya, jangan pasti begini. Sesuaikan dengan Anda punya budget. Sampai di sini ada yang tanya enggak?
Pasti ta, jelas ta. Loh, target kok resiko toh, Bu? Ya malah ndak toh. Target ini target yang namanya target. Jadi ini target resiko, ya kan? Target resiko itu kalau ini balen ini dari mana saya ini ya. Jadi ketika trading berlangsung, saya membatasi maksimum 20 kali order. Kalau ada 20 kali order, kan cuma 2 pair, ya kan? Terus mau, oh ini bisa ambil lagi. Saya tahan, karena sudah 20 order. Ya kan? Saya tahan. Saya nggak mau ngambil lagi. Tapi misalkan, oh masih 15 saya ambil. Nah, sehingga kalau total 20, ini adalah target resiko saya. Nah, target resiko ini kita gunakan sebagai target profit minimum bulanan. Ya, sorry, di sini belum tertulis ya. Target minimum profit bulanan. Karena orang kadang-kadang bingung menentukan targetnya di mana. Berapa target saya, gitu ya kan? Itu bingung. Ya, saya pribadi, saya tidak tahu yang lain, saya menggunakan target resiko bulanan ini. Target resiko ini nggak bulanan, ini bisa 3 hari trading misalkan, bisa. Karena saya batasi jumlah ordernya ya. Ini jadi maksimum sebulan kalau bisa ya dapatnya paling tidak 400 profit bulanan. Ini profit juga ya. Oke. Jadi berdasarkan resiko saya gunakan target ini aja sudah cukup besar sebetulnya. Ya. Enggak. Jadi order 20 ini bersamaan atau enggak tahu saya. Enggak bersamaan, pokoknya 2 pair itu ada peluang masuk. Ada peluang masuk. Kadang-kadang kan begitu. Oh, dia masih keseret, turun, tapi saya stop loss-nya masih di bawah. Ingat metode candlestick yang kita sate misalkan, ya kan? Jadi enggak harus 20, enggak. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oh, di situ masuk. Ya kan? Oh, di situ masuk lagi. Loh, kok sudah 20 ya jangan masuk. Ya. Ini bukan per bulan juga. Bukan per bulan. Jadi kalau tradingnya kita yang ngikuti analisa aja. Pokoknya lihat, oh sudah 20 ya jangan tambah order. Sudah 20 jangan tambah order. Ya. Jangan dipaksakan kok cuma 5 ya. Jangan, tetap berdasarkan analisa. Satu target kira-kira maksudnya apa, Pak? Jadi tetap berdasarkan analisa. Jangan berdasarkan karena kita punya maksimum 20 seperti pemerintah itu ya, budget anggaran harus selesai, harus terserap semua, enggak harus. Ya. Kadang-kadang ya kalau memang satu target kalau masih kurang pas maksimum ya maksimum ini enggak harus 1 per 10, 1 per 10 sebetulnya enggak. Kadang-kadang ada 1 per yang lemas. Oh ini kok lemes enggak potensial ya, dia cuma 5 kali order. Yang lain 10 kali. Mau tambah order ya bisa yang 115, yang 15 ya. Fleksibel aja. Fleksibel. Yang penting kita batasi overall total 20 kali order. Ya, pertanyaannya sebetulnya, Pak, bagaimana saya bisa ngepaskan stop loss saya itu $20? Ya. Ini yang teman-teman, jadi misalkan ya. Tadi order saya gimana? Oh, masih naik ya. Ini. Oke. Saya mau order ini sell. Oke, contoh ya. Saya mau order ini sell. Saya tahu stop loss saya di sini. Oke. Modal saya katakanlah di sini saya anggap 5.000 gitu ya. Stop loss-nya di sini. Ya.
ordernya di sini. Kita lihat dia berapa pips. Saya mau sell misalkan. Ya, kita lihat dia berapa pips. Tank 43. Katakanlah kita buat 45 pips. Ya kan? 45 pips. Berapa lot? Pertanyaannya kan itu. Berapa lot? Nah, cara paling gampang pakai kalkulator forex. Kalkulator forex ini di mana-mana ada, pakai aplikasi di handphone segala macam silahkan. Ya, saya kasih contoh kalkulator forex misalkan Baby Pips kalkulator, ini paling terkenal. Sebetulnya nanti lama-lama Anda akan juga cukup biasa atau cukup pakai handphone. Ini saya harus buka berapa lot supaya resiko saya $20. Ya. Jadi misalkan Baby Pips kalkulator. Oke, nah. Ya. Tadi apa? Ini saya nggak pakai yang contoh itu ya, saya pakai modal yang di sini, berarti 5.000 kan. Berarti kan 5.000 karena dia equity 10.000. Oke, equity 10.000 berarti saya bagi 2 5.000, 2%-nya berapa? Ya kan? 5.000 2%-nya piro? 100 ya. Nah, kita lihat. Nah, 100. Jadi stop loss saya 100. 2% kan. Nah, saya tinggal ini apa? EU ya, EU. Currency account US dollar. Account balance saya nggak tulis 10.000. Ya, sebetulnya ini yang dilihat jangan balance. Yang dilihat ininya equity ya. Saya tulis 5.000 karena yang 5.000 saya sembunyikan, ya kan. Risk percentage 2%, ya kan. Stop loss pip tadi berapa? 45 pips ya. Currency euro USD. Ini tinggal klik sudah keluar. Nah, ya. Jadi resiko Anda kalau 2% berarti kan $100. Ya kan? Karena apa? Karena modal saya 5.000. Kalau di contoh-contoh saya yang tadi kan modalnya cuma 2.000. Jadinya 1.000 ya. Oke. Nah, stop loss-nya 45. Jadi kalau saya punya akun standar, saya boleh buka antara stop loss dengan resiko ini 0,22222. Ya, buatlah 0,23 misalkan. Kalau akun saya mini, ya di bawahnya standar berarti 2 lot, 23. Kalau mikro ya 22, ini lotnya sudah. Jadi di sini saya order sell. Berapa tadi? Ini kan standar 0,22. 0,22. Saya buat 0,22 aja ya, bukan 0,23 sehingga kurang dari berapa tadi? $100 saya sell. Oke, sell-nya sudah, stop loss-nya tadi tarik garis. Anda lihat kalau diklik stop loss-nya 88. Kenapa? Karena nggak saya rounding ya. 0,2222 tadi pakai 0, harusnya 0,23. Stop loss saya di sini. Ini 2% udah. Makanya tergantung ininya. Ya kan? Atau saya pengen cari yang lain lah, cari yang lain. Apa ini? Oke. Ini mau buy misalkan ya. Ini mau buy. Oke, saya mau buy. Stop loss saya di mana? Di sini. Oke. Terus saya pakai yang ini ya. Saya pakai yang modal saya cuman 1.000. Oke. Saya hitung tadi ini jarak antara sekarang order dengan stop loss berapa pips? 73. Oke, 73 CAD JPY ya. Saya hitung lagi.
US dollar, account balance 1000. Oke, risk percentage sama. Iki mau piro? Waduh, saya itu pelupa. Beneran pelupa. 43. 70 lah ya, 70. Ya, 70 pip. Ya. Jadi jangan lu kok besar Pak ya tunggu nanti jadi kecil ya tidak apa-apa. Tujuan kita ini kan pengen tahu stop loss resiko saya berapa, lot saya berapa. Oke, ini tadi CAD JPY. Karena ngitungnya beda loh. Ya. Oh, kok tidak ada di sini? Ada lah. Pasti ada. Nah, karena ini kan cross pair, hitungnya rontok bulat sidik. Nah, dia mesti tanya ask price-nya berapa. Ya. Ask price-nya ini 90107. Oke. Lalu kita kalkulit. Nah, stop loss saya 20 dolar. Kalau saya order, saya punya standar, berarti 0,025. Ya, 0,02 lah. Ya, atau kalau yang agresif ya 0,3 boleh. Jadi di sini saya tinggal order sejumlah 0,02. Ini bisa lagi kita tidak bisa 0,02. Oke. Saya buy. Nah, saya taruh di sini. Stop loss saya ya tidak sampai 20 malah 13 dolar ya karena banyak penyesuaian jumlah lotnya segala macam tadi ya cuman 12 dolar. Oke. Pak itu ask price USD JPY harus intip harga USD JPY. Ini bukan USD JPY, ini CAD JPY. Kalau ditanya ask price-nya ya ini yang hitam itu aja, running price sebetulnya. Harga sekarang sedang berapa gitu. Ya. Sebetulnya ask sama bid. Tapi ya sudah, ambil aja yang di sini salah satu, nggak perlu tampilin dua-duanya. Ya. Di kalkulator infonya itu Pak, oh. Kalkulatornya cuman ini kan. Oh, nanyanya ke USD JPY. Iya, tapi saya enggak pernah nuruti. Saya ikut yang di sini karena apa? Ya mirip-mirip pasti ya. Dan yang pasti tujuan kita ya, karena dia pasangan dengan Japanese ya. Agak ribet kalau harus pindah. Misalkan kita isi ask price-nya di sini 108 pasti beda tapi nggak akan jauh. Nah, yang penting kalau saya resikonya itu tadi 20 dolar jumlah lotnya. Mari kita lihat. Ya, saya sih biasanya saya nggak terlalu pindah ke istilahnya cross pair-nya ya, major pair-nya enggak. Memang kalau di materi cara menghitung profit loss memang begitu. Makanya namanya cross pair karena dia mesti kembali lagi ke US dollar dan Japanese-nya ya. Misalkan ini saya ambil 108.807. Kita lihat ya beda enggak. Bedanya pasti ada lah. Ini ya semua sama ya. Jadi lebih gede dikit ya. Tapi resikonya tetap 20. Oke. Supaya ini 0,3. Saya selama ini terus terang enggak agak males kan pindah-pindah begitu. Lebih pakai Luki ya, lu kira-kira. Tapi bagus lihatnya di sini kalau jadi kembali ke major pair-nya. Kalau saya pribadi nggak sedetil itu memang ya. Rodo kanu. Udah antem roto gitu ya. Itu kan teknik menghitung profit and loss. Makanya namanya cross pair. Tapi kalau Anda mau, it's okay. Ini jadi lebih gede ya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ini adalah metode pengaturan akun, pengaturan resiko,
pengaturan target. Ya. Pengaturan risiko baik per trade, per maupun secara keseluruhan, ya. Nah, target profit. Target profit. Saya biasanya ini saya breakdown, ya. Saya punya ideal misalkan bulanan 1.200. Saya bagi aja, biasanya saya bagi 20 hari. Yang lain hari males lah, karena kan kadang Jumat juga enggak trading. Jadi per ini punya target, nanti bisa di breakdown jadi harian. Ya. Jadi saya bagi lagi, cara untuk semua buy sell stop, iya, buy sell stop dan lain-lain sama. Yang penting stop loss-nya di mana, jumlahnya $20. Ya. Jumlahnya $20. Nah, makanya dia kan tanya asnya di mana segala macam itu ya. Bentar, ini tadi mau ngomong apa saya? Oh, ya. Membreakdown target. Ya, breakdown target. Sebetulnya saya tidak membreakdown itu dalam kerangka harian, pengennya tidak. Ya, pengennya tidak, tapi lebih ke mingguan. Tapi biasanya cara menghitungnya saya ke harian dulu baru ke mingguan. Breakdown target biasanya target ideal sama dengan 1.200. Oke, saya bagi 20. Berapa ini? Bagi 2, berarti berapa? 60 ya. Kalau salah bilang dong. Saya matematika dapat jelek misalnya. 60 per 600? 60 ya. 60. Oke. 60 ini harian. Jadi lalu saya kalikan 5. 300. Nah, 300. Ini adalah target saya. Target secara mingguan. Nah, biasanya Senin ya kan saya lihat equity-nya sudah berapa. Jadi misalkan equity sudah berkembang misalkan ya dari 1.000 atau awal lah Senin 1.000. Berarti saya akan target saya minggu ini 1.300. Ya, target ini mingguan. Weekly. Awal minggu saya lihat kan equity saya berapa. Ya kan? Awal minggu saya lihat equity karena masih awal tadi ya 1.000. Yang 1.000 lagi nggak dihitung kan. Hidden berarti sama dengan target minggu ini 1.300. Jadi equity harus ke 1.300 berdasarkan target ini. Jadi kalaupun nggak tercapai jangan merasa frustasi. Karena kita pakai yang namanya target, kalau Anda kerja di perusahaan kan mesti target tertinggi. Ya. Target terendah ini baru saya lihat nanti akhir bulan. Mencapai target. Biasanya mencapai target, tapi bukan target ideal. Ya kan? Wong target seharusnya cuma 400. Ya kan? Target minimumnya kan 400. Ini penting supaya Anda juga merasa confidence. Sedangkan target ideal pencapaian ini supaya Anda terpacu. Ya. Sehingga nanti akhir bulan Anda lihat, loh kok jadinya cuman katakanlah ini 1.000 ya, jadi 1.700. Kenapa kok tidak jadi 2.200 tapi masih masuk target? Nah, selain itu ya, sehingga kadang-kadang yang terjadi begini. Ya, yang terjadi
Berapa lama ini? Kan seminggu ya. Seminggu. 300 ini seminggu. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari sudah tercapai. Kadang-kadang Senin, Selasa, Rabu gitu, loh sudah equity saya sudah 1.300. Sudah, ini saya nggak peduli profit, nggak peduli loss, saya close semua. Saya close semua. Ya. 20 order kan, maksimum 20 order. Sudah, saya lihat di sini loh, ini sudah equity sudah around 1.000, jadi 2.300 ya kan. Sudah 2.300, karena kan yang 1.000 disembunyikan. Ya kan? Ya sudah, tak close semua. Saya tidak peduli lagi apapun yang terjadi. Anda sudah mencapai target, matur nuwun, saya tutup. Ya, kadang-kadang kan malah lebih loh, 1.400 kita kan nggak bisa ngontrol lihat. Sudah saya tutup. Target saya minggu ini tercapai. Tapi apakah nggak ditradingkan lagi? Saya tradingkan lagi, tapi saya tutup dulu. Misalkan itu hari Rabu misalkan. Besok pagi saya lihat lagi. Ini kan sudah kosong. Pairnya kan sudah kita close semua. Yang tadinya EU sama GU misalkan, saya cari kandidat lain. Atau EU dan GU masih bagus, ya saya pakai lagi, tidak apa-apa. Atau saya pengen trading pair lain, tidak apa-apa. Kembali setup target lagi. Sampai di sini paham enggak, teman-teman? Paham enggak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tadi ini pengaturan risiko, lalu setting target, sekarang adalah pengaturan profit. Sekarang pengaturan profit. Pengaturan profit memang lebih gampang. Ya, memang lebih gampang. Nggak seribet ini. Jadi kita tetapkan aja. Jadi kalau pengaturan profit misalkan target profit kita per trade ya. Ini kalau ini kan target pencapaian. Nah, ini target profit per trade. Ini lebih penting sebetulnya. Kenapa yang saya ceritakan tadi? Supaya akun kita itu tumbuh. Karena kalau tanpa ini, kadang-kadang kita kalah dengan psikologi kita, ya kan? Nah, saya tidak banyak mengkaitkan dengan winning rate. Saya tidak banyak mengkaitkan dengan winning rate. Kalau winning rate kan itu tadi yang cerita, 10 kali order, ya kan? 10 kali order, 5 stop loss, 5 TP, ya 50-50 gitu. Saya tidak suka itu. Kenapa? Karena antara stop loss dan TP saya beda rasio. Istilahnya kita ngomong sekarang rasio. Ya. Jadi minimum rasio yang layak ditradingkan adalah 1:3. Yang layak ditradingkan adalah 1:3. Minimum. Jadi kalau kita kembali ke contoh tadi, sudah tak hapus semua ya, padahal aduh lupa saya. Kembali ke sini deh. Ya. Ada yang masih ingat ini tadi berapa? Oh, lihat aja contoh ini. Kan belum bergerak jauh dia ya. Euro US dollar 0,22. Oke. 0,22. Jadi di sini saya ambil, dia sudah naik ya. Ini tadi mau apa? Buy atau sell? Sell ya. 0,22. Saya tetap aja yang tadi ya, sell. 0,22. Oke. Stop loss saya di sini. Ya kan? Nah, stop loss saya berapa ini? 89. Enggak sampai 100. Ya kan? Nah, TP itu ditentukan oleh perbandingan ini.
Saya lihat secara teknikal dulu loh ya. Jangan dipaksakan. Jadi kita pertama yang harus dipegang itu metodenya, strateginya, ya. Jadi betul-betul kalau saya order di sini, stop loss di sini, TP di mana? Oh, saya lihat TP yang paling dekat. Ingat ya, bukan TP yang memungkinkan, tapi TP terdekat kira-kira di sini. Bisa sampai sini, tetapi kalau saya amati terdekat yang paling memungkinkan di sini. Jangan ambil yang ini. Ya, jangan ambil yang ini. Jadi TP itu diambil yang kemungkinan paling possible, tercepat possibilities-nya. Ya, itu di sini. Nah, saya tinggal lihat ini 1 banding berapa. Kalau saya lihat di sini 171. Ini cuma 1 banding 2. Ya kan? Cuman 1 banding 2. Sebetulnya ini nggak layak ditradingkan. Terus gimana Pak ini? Biasanya kalau model-model begini, saya larinya ke akun tangan gatel. Atau kita mesti sabar nunggu ini. Anda saya tunggu di sini ya, itu supaya saya bisa order, Anda saya tunggu di area ini. TP terdekatnya di sini masalahnya. TP terdekat nggak bisa diubah-ubah. Loh Pak, kan bisa Pak, saya karang-karang di sini. Ya Anda jangan bohongin diri sendiri dong. Ini kan podohai ngapusi dirinya sendiri. Ya kan? TP terdekatnya harus, nah ini kan teknikal banget. Ya kan? Di sini ada supply and demand. Paling enggak dia di sini. Sebetulnya memang bisa jadi di sini ya, dia harus tembus ini dulu. Tapi ambil yang ini, supply and demand, nah jaraknya berapa? Kalau nggak layak, Anda bisa cari akun tangan gatal yang untuk bukan yang serius begini, yang nilai kecil, ya kan? Atau ya sudah, saya tunggu di sini. Anda mau pakai gini misalkan apa? Oke deh Pak, di sini saya pakai apa? Kok nggak keluar sih? Saya pakai pending order boleh. Nah, ininya nggak jadi pakai pending order, stop loss-nya tetap, TP-nya tetap. Ini malah apa namanya pasti lot-nya bisa lebih gede. Resiko Anda tetap 100, tetap 2%. Sebelum ke sini Anda hitung antara ini dan ini berapa. Ya, kalkulator lagi. Profit di sini itu jauh lebih bijak. Ya. Kadang-kadang memang ya, nggak nyampe sini Pak, sudah turun ya wis. Nah, nanti dalam perkembangannya, karena kita lihat bisa jadi ada di sini juga, ya. Nah, ketika harga mendekati, misalkan ini turun, ya sudah profit kan, turun. Nah, Anda lihat kemungkinannya masih possible enggak? Dia nyampe di sini atau mungkin malah Anda lihat dia nyampe di sini. Ya sudah, kalau Anda lihat kemungkinannya dia bisa di sini, geser stop loss-nya. Stop loss-nya pindah. Mungkin stop loss-nya dipindah di sini. Ya. Stop loss-nya dipindah di sini, TP-nya dipindah di sini. Oke, dia turun lagi. Nah, sampai di sini. Stop loss ini cepatlah pindah di bawah ini. Yang tadi kan kita anggap ganjalan, nah, di balik karung pasir ini. Stop loss-nya dipindahi. Ini kalau Anda punya banyak trading di satu akun, nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Ya, nah, kalau Anda punya cuma 2 pair, saran saya jangan order buy sell. Buy ya buy, sell ya sell. Udah. Karena kalau enggak pusing Anda. Wah, yang ini tadi pakai strategi apa? Pakai strategi apa pusing. Udah, tetapkan saya mau sell. Sehingga misalkan ini turun, Anda mau tambah lagi misalkan. Ini dalam kerangka istilahnya apa namanya?
averaging plus. Jadi menambah order ketika dalam posisi profit. Bukan sebaliknya, naik di sini sell lagi, naik di sini sell lagi. Nggak pakai stop loss. Itu yang sudah pasti orang model seperti itu suatu saat kena batunya pasti hancur. Pasti. Ya. Tapi kalau kita disiplin, loh Pak, nanti jangan-jangan kena stop loss jebret terus turun. Ya, kadang memang begitu. Mungkin perlu dipelajari lagi. Kalau misalkan apakah teknik saya nggak mengcover seperti ini, ya kan? Cuman kalau misalkan Anda punya teknik yang lebih canggih kayak Elliott Wave atau segala macam, pasti mengcover. Misalkan 1, 2, ya kan? Ini wave 1, ini wave 2. Ya kan? Sorry, ini kurang panjang. Kalau ini ngitung Anda benar, wave 2 ini nggak akan melampaui wave 1, sehingga stop loss Anda bisa ditaruh di sini. Katakanlah 2 kali spread aja aman. Kenapa? Shadow pun dia nggak boleh melampaui. Nah, ya kan? Kembali ke teknik juga. Gambarannya begitu ya. Oh ya, teman-teman, perjalanan masih panjang ya. Masih supply and demand. Besok masih Vibo Weekend. Lalu ada suatu saat nanti saya gabung dengan kelas yang akan datang khusus mengenai teori do. Ya, saya kasih bonus lagi. Sakjane yo gak bonus, sakjane aku lali. Pengakuan dosa ya. Jadi sebetulnya saya ada materi yang agak penting yang kelupaan di kelas ini. Cuman beruntungnya Anda, saya ingatnya itu ketika saya mau membuat materi yang lebih komprehensif. Udahlah, angkatan yang berikutnya mau saya buat materi yang komprehensif, teori do, termasuk juga beberapa teknik trading menggunakan berbasis teori do. Nah, sehingga besok saya, kalau waktunya, saya tidak tahu sudah selesai atau belum, kemungkinan sih mendekati ujung-ujung selesai. Ya, karena nggak langsung besok atau berapa, enggak. Anda saya panggil. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Panjang juga ya hari ini ya. Pengen saya hari ini nggak terlalu panjang. Halo, tangi rek. Karena saya ngerespon aku. Oke ya. Ini penting. Penting ya. Ya pelan-pelan, jangan kesusu di anunya ya. Iya. Ya, thank you. Sana saya merasa Anda harus bisa. Jelek-jelek pun technical Anda misalkan masih merangkak, materi ini jangan lupa. Ya, materi ini jangan lupa dan kalau bisa diterapkan. Ya, diterapkan. Jangan kayak Anda sudah kursus 3 bulan segala macam tapi tradingnya masih seperti orang yang otodidak, ya sayang. Ya. Matur nuwun Mas Eko, teman-teman semuanya. Iya Pak Bob. Saya semangat banget hari ini. Meskipun agak sedih juga ya. Panti asuhan di sebelah rumah saya terkena COVID 13 orang. Ini di lockdown, dijaga Brimob, nggak boleh keluar. Oke deh, kita doakan. Dan juga ada beberapa teman kita yang memang kena juga ya, Mas yang di Batam segala macam. Dia ngomong ke saya, ya fokus ke kesehatan dulu. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Thank you guys.